wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyati, ya ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, lanjutan dari pelajaran muhtarat sebelumnya. Dan insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang terkait dengan isim-isim yang di i'rab marfu atau keadaan-keadaan kapan isim di i'rab marfu yang dikenal dengan marfu'atul asma atau isim-isim yang i'rabnya rafa, ya. Baik. Untuk mempersingkat waktu langsung saja, siapa yang baca? Pak Muslim, Ustaz. Baik, tafadhal Pak Muslim. Nah, Ustaz. Bismillah. Sanian, halatun rafa'ul ismi. Mudhaf ilaih. Pak Muslim. Nah, ini mudhaf ilaih ya. Nakirah ma'rifat, ingat. iya, rafa'ul ismi, Ustaz. Raf'i. Halat itu mudhafnya raf'i mudhaf ilaih sekaligus mudhaf. Karena nanti dia hukumnya ma'rifat, Pak Muslim, karena berarti dia mudhafnya ke ma'rifat. Enggak tanwin berarti ya, Ustaz ya? Iya. Halatu rafa'il ismi. Yakunul ismi marfu'an. Yakunul ismu. Isim kana. Ismu. Yakunul ismu marfu'an fi sitti halatin hiya. Al-awwal al-mubtada'u. As-sani al-khobaru. As-salisu ismun kana au mudhaf ilaih ismu kana. Ismu kana au ihda akhwatiha. Wasmu af'alal mudhaf ilaih. Ismu af'alil muqaribati. Muqarabati. Jadi dia masdar nanti, muqarabah itu masdar dari qaraba yuqaribu, muqarabatan. Muqarabati warroja'a atop ke sebelumnya. Enggak berarti atopnya. Warroja'i wasyaru'i. Bukan sya, wasyuru'i. Nah. Terus Ar-rabi'u khobarun inna au ihda akhwatiha. Al-khamisu al-fa'ilu. As-sadisu naibul fa'ilu. Kadzalika yakunul ismu marfu'an idza kana tabi'an al-ismu lismin marfu'in. Baik. Saya perhatikan di sini ikhwan, teman-teman sekalian. Sanian, pembahasan yang kedua ya dari pasal yang pertama itu adalah halatu raf'il ismi. Keadaan-keadaan isim di i'rab rafa. Jadi kita akan membahas kapan isim marfu, kapan isim i'rabnya rafa. Itu yang dibahas pada bagian kedua dari pasal pertama ini. Ya, beliau mengatakan di sini yakunul ismu marfu'an, isim itu menjadi marfu i'rabnya
fi sitti halatin, dalam 6 keadaan, dalam 6 kondisi. Jadi ada 6 tempat kapan isim di i'rab marfu. Ya. Ingat ada 6 tempat kapan isim di i'rab marfu. Kalau kita tambahkan dengan tabi maka jadi 7. Ya, jadi 7. Ya, yang pertama al-mubtada. Ketika kedudukannya sebagai mubtada maka isim wajib marfu. Kapanpun antum menemukan mubtada maka pasti dia i'rabnya marfu. I'rabnya pasti marfu. Ya, kemudian al-khobaru. Tempat yang kedua adalah khobar. Kapanpun kita menemukan khobar dari mubtada maka i'rabnya marfu. I'rabnya marfu. Kemudian yang ketiga ismu kana, isim kana. Au ihda akhwatiha, atau isim dari salah satu akhwatu kana. Jadi kan ada kana, ada akhwatu kana. Nah, isim dari kana dan akhwatu kana itu dia marfu. I'rabnya marfu. Nanti kita bahas satu persatu. Ya. Wa ismu af'alil muqarabati warraja'i wasyuru'i. Begitupun isim dari af'alul muqarabah, dari af'alul raja, dari af'alul syuru' itu marfu. Apa aja af'alul muqarabah, apa aja af'alul raja, apa aja af'alul syuru' akan datang pembahasannya secara rinci insyaallah. Tapi yang jelas isim dari semua fiil-fiil ini maka dia marfu i'rabnya, dia marfu, ya. Jadi bukan fa'il istilahnya, tapi isim. Isim kana, isim saudara kana, isim af'alul muqarabah. Nanti ada khobar kana, khobar saudara kana, khobar af'alul muqarabah, dan seterusnya. Nah, isimnya itu i'rabnya marfu. Nah, itu nanti kita bahas. Kemudian yang keempat, khobaru inna au ihda akhwatiha. Khobar inna dan khobar salah satu dari saudara-saudara inna, saudari-saudari inna. Ya, itu marfu i'rabnya karena isimnya mansub maka khobarnya marfu untuk inna ini dan saudara-saudaranya. Jadi khobar inna i'rabnya marfu. Kemudian al-fa'ilu yang kelima fa'il. Ya, fa'il. Ya, fa'il. Kemudian yang keenam naibul fa'ili, naibul fa'il. Dan yang ketujuh itu tabi. Ya, tabi li ismin marfu. Maksudnya tabi di sini pengikut untuk isim marfu. Ketika dia jadi atop untuk isim marfu maka i'rabnya marfu juga. Ketika dia jadi badal untuk isim marfu maka dia i'rabnya marfu juga. Ketika jadi na'at untuk isim marfu maka dia i'rabnya marfu juga. Ketika dia jadi taukid untuk isim marfu maka dia i'rabnya marfu juga. Itu yang dinamakan dengan tabi. Ya, tabi. Jadi ada 7. Yang ketujuh itu tabi. Kalau kita perinci tabi ini maka ada 4 tadi. Atop, na'at, badal, taukid. Ya, berarti totalnya 10 ya. 10 tempat kapan isim di i'rab marfu ya. 10 keadaan, 10 kondisi kapan isim di i'rab marfu, yaitu ketika jadi mubtada, ketika jadi khobar mubtada, ketika jadi isim kana dan saudara-saudaranya, ketika jadi khobar ina dan saudara-saudaranya, ketika jadi fa'il, ketika jadi naibul fa'il, ketika jadi taukid, ketika jadi badal, ketika jadi atop, dan ketika jadi naat untuk isim yang marfu maka i'rabnya marfu juga. Baik. Jelas ini ikhwan 6 keadaan atau 10 keadaan kapan isim di i'rab marfu. Istilah-istilahnya antum mudah kenal, bukan hal yang asing lagi. Mubtada itu sering dengar, khobar juga sering dengar, isim kana sering dengar. Ini semuanya nanti adalah tempat kapan isim di i'rab marfu atau keadaan kapan isim di i'rab marfu. Baik. Jelas ada pertanyaan sebelum kita lanjut untuk membahas secara rinci masing-masing yang 10 ini atau yang 6 ini? Insya Allah jelas Ustaz masih. Baik. Lanjut Pak Guslim. Al-mubtada'u. Al-awwalu al-mubtada'u. Ismun marfu'in. Ismu marfu'. Ismun marfu'un na'at. Karena marfu itu bisa jadi sifat untuk isim. Ismun marfu'un yaqa'u fi awwalil jumlati. Mudhaf ilaih fi awwalil jumlati. Mudhaf ilaih. Ya. Mislu az-zahabu ma'adinun. Ma'danun.
ma'danun. Iya. Az-zahabu ma'danun. Az-zahabu mubtada'u marfu'un bid-dhammati. Mubtada'un kalau nakirah itu ditanwin. Mubtada'un Mubtada'un marfu'un bid-dhammatin. Bid-dhammati. Al-qadiyanu. al-qadiyani musanna. Nunnya kasrah kalau musanna. Al-qadiyani yahkumani bil adli. Al-qadiyani mubtada'un marfu'un bil alfi. Alifi. Li'annahu musanna. Musannan. Tanwin ya Ustaz. Kalau nemukan isim maksur, isim yang diakhiri alif di akhirnya, itu ketika nggak ada alif lam, huruf sebelum alif di pathatain. Patan, musannan, hudan, 9. Al-la'ibuna mutanafisuna. Al-la'ibuna mubtada'un marfu'un bil wawi. Nah. Li'annahu jam'un mudzakarun. Li'annahu jam'u Li'annahu jam'u mudzakkarin salimin. Salimun. Dia sifat untuk jamak, bukan sifat untuk mudzakkar. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah. Asyuraka'u muttafiquna. Ketinggalan. Asyuraka'u muttafiquna. Asyuraka'u mubtada'un marfu'un bid-dhammatin. Li'annahu Bid-dhammati tanpa tanwin karena ada alif lam. Nah. Mubtada'un marfu'un bid-dhammati li'annahu jam'u taksirin. Lanjut Ustaz ya. Satu lagi al-mumridatu rahimatun. Ya. Al-mumradatu mumri. Al-mumridatu mubtada'un marfu'un bid-dhammati li'annahu jam'u muannasin salimun. Baik. Sekarang kita akan membahas ya keadaan yang pertama isim di i'rab rafa, yaitu ketika jadi mubtada. Jadi kan di awal tadi yang pertama itu adalah mubtada. Nah, itu akan dibahas di sini. Ya, keadaan pertama kapan isim di i'rab rafa, yaitu ketika dia jadi mubtada. Ketika dia jadi mubtada. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Di sini disebutkan ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlati. Mubtada itu adalah isim. Jadi ingat ikhwan, yang namanya mubtada harus isim. Enggak ada mubtada dari fi'il, enggak ada mubtada dari huruf. Mubtada itu harus isim. Harus isim, ya. Kemudian marfu'un. Yang kedua i'rabnya marfu'. Jadi enggak ada mubtada itu mansub, enggak ada mubtada majrur. Yang namanya mubtada itu i'rabnya selalu marfu. Selalu marfu, ya. Ini poin yang kedua. Kemudian yaqa'u fi awalil jumlati, terletak di awal kalimat. Ya, jadi enggak ada mubtada di tengah, enggak ada mubtada di akhir. Ya, kecuali nanti ada pembahasan ya terkait dengan mengakhirkan mubtada mengedepankan khobar.
dengan syarat dan ketentuannya. Tapi pada dasarnya yang namanya mubtada itu selalu terletak di awal kalimat. Sebentar. Teman-teman. Jelas, Ustaz. Baik. Kita lanjut. Jadi di sini Ikhwan ingat yang namanya mubtada itu harus isim. Ya, harus isim. Nggak ada mubtada dari fiil, nggak ada mubtada dari huruf. Kemudian yang kedua, yang namanya mubtada itu i'rabnya harus marfu. Harus marfu. Artinya nggak ada mubtada yang mansub, nggak ada mubtada yang majrur. Dan yang ketiga, yang namanya mubtada itu asalnya harus selalu terletak di awal kalimat. Jadi nggak ada mubtada di tengah, nggak ada mubtada di akhir. Karena asalnya harus selalu terletak di awal kalimat. Ya, ini 3 poin penting untuk menentukan mubtada apakah itu mubtada atau bukan. Jadi poin penting ini harus diingat, yaitu dia harus isim, kemudian marfu, terletak di awal kalimat. Contoh misal mislu az-zahabu ma'danun. Az-zahabu ma'danun. Di sini perhatikan kata az-zahabu. Az-zahabu di sini dia adalah isim. Tandanya ada alif lam. Az-zahabu. Kemudian dia marfu di sini karena tandanya pakai dhammah. Az-zahabu, antum bacanya dengan dhammah. Isim marfu, i'rabnya tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Kemudian terletak di awal kalimat. Az-zahabu ma'danun, ini kalimat. Dan az-zahabu ini terletak di awal. Karena ketiga poin ini terpenuhi, maka az-zahabu kita katakan sebagai mubtada. Oleh karena itu disebutkan di sini az-zahabu dia mubtada marfuun. I'rabnya marfu, tandanya dengan dhammah bil dhammati. Ya, jadi az-zahabu mubtada, i'rabnya marfu, tandanya dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah Pak Bayu? Karena dia mufrad, Ustaz. Karena dia isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad. Jadi az-zahabu ma'danun. Mas itu adalah barang tambang, ya. Ma'dan itu tambang, barang tambang. Kemudian contoh yang kedua, al-qadiyani yahkumani bil adli. Al-qadiyani yahkumani bil adli. Al-qadiyani adalah isim karena ada alif lamnya, isim. Kemudian dia marfu, tandanya alif. Kenapa? Karena dia isim musanna. Ya. Terletak di awal kalimat. Berarti al-qadiyani di sini mubtada. Karena dia adalah isim marfu terletak di awal kalimat. Oleh karena itu di i'rab al-qadiyani mubtadaun, ya. Kedudukannya sebagai mubtada. Kalau mubtada maka marfuun, i'rabnya marfu. Tanda rafa'nya apa? Bil alifi, dengan alif. Kenapa? Li'annahu musanna, karena dia isim musanna. Ya, karena dia isim musanna. Contoh yang lain misalnya al-laibuna mutanafisun. 2 qadi itu berhukum dengan adil atau menetapkan hukum dengan adil. Al-laibuna mutanafisun. Orang-orang yang bermain itu berlomba-lomba, ya. Jadi al-laibun mutanafisun ini jumlah, ini kalimat. Kemudian al-laibun di sini adalah isim. Tandanya ada alif lam. Dia marfu dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Terletak di awal kalimat. Maka al-laibun i'rabnya mubtada. Karena dia mubtada marfuun, dia harus marfu. Apa tanda rafa'nya? Bil wawi, dengan wawu. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena dia jamak mudzakkar salim. Ya. Asyuraka'u muttafiqun. Ya, syuraka itu teman-teman orang-orang yang berserikat. Ya. Asyuraka, orang-orang yang berserikat, muttafiqun, mereka sepakat. Ya. Jadi di sini kalimat asyuraka muttafiqun itu kalimat, jumlah. Dan asyuraka itu adalah isim. Terletak di awal kalimat. Maka dia mubtada. Kalau dia mubtada, i'rabnya marfu. Tanda rafa'nya bidhammati, dengan dhammah. Kenapa? Jamak taksir. Karena dia jamak taksir. Ya, al-mumridatu rahimatun. Para perawat wanita itu penyayang.
Ini kalimat juga. Al-mumridat isim. Tandanya ada alif lam. Terletak di awal kalimat. Maka dia marfu sebagai mubtada. Tanda rofaknya dhammah. Karena jamak muannas salim. Jadi yang terpenting di sini untuk mengetahui itu sebagai mubtada atau bukan adalah antum harus pastikan pertama dia adalah isim. Karena keluar dari kata isim ini fi'il. Fi'il tidak bisa dinamakan mubtada. Contoh, misalnya kita katakan, ya, zahaba, misalnya Muhammadun. Nah, perhatikan. Zahaba Muhammadun. Di sini zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Ini kalimat. Kalimat. Karena zahaba itu fi'il, dia terletak di awal kalimat, tidak bisa dinamakan mubtada. Karena mubtada itu harus isim. Ya, harus isim. Kemudian yang kedua, harus marfu. Ingat Ikhwan, harus marfu. Artinya kalau menemukan yang mansub di awal kalimat, maka itu bukan mubtada. Contoh, Muhammadan darabtu. Ya. Muhammadan darabtu. Muhammadan adalah isim. Ya kan? Muhammadan adalah isim. Tandanya tanwin. Tapi dia mansub. Walaupun terletak di awal kalimat, dia mansub. Maka tidak bisa dinamakan mubtada. Karena yang namanya mubtada itu harus marfu. Jelas? Kemudian zahaba Muhammadun juga. Muhammadun di sini walaupun dia isim, kemudian marfu, tapi terletak bukan di awal kalimat. Dia terletak di akhir di sini. Dia terletak di akhir. Maka tidak bisa dinamakan mubtada. Karena yang namanya mubtada itu harus isim marfu di awal kalimat. Nah, kalau kita katakan, kita balik. Muhammadun zahaba misalnya. Muhammadun zahaba. Bisa enggak Muhammad sebagai mubtada di sini Pak Guslim? Di contoh Muhammadun zahaba. Muhammadun zahaba, ya mubtada Ustaz. Mubtada. Kenapa? Karena dia isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Nah, karena dia isim, kemudian marfu, Muhammadun, marfu tandanya dhammah gitu kan? Terletak di awal kalimat. Maka Muhammad di sini adalah mubtada. Kalau zahaba Muhammadun, Muhammadun bisa dikatakan mubtada? Tidak Ustaz. Tidak. Walaupun dia isim marfu, tapi terletak bukan di awal. Terletaknya di akhir. Nah, maka tidak bisa dinamakan mubtada. Muhammadan darabtu. Muhammadan di sini isim terletak di awal kalimat, bisa nggak dikatakan mubtada? Tidak Ustaz. Tidak. Kenapa? Karena dia mansub. Mansub. Nah, jadi ingat yang namanya mubtada harus isim marfu terletak di awal kalimat. Jelas ini Ikhwan? Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Jelas Ustaz, insyaallah. Yang lain? Tafadhali. Insyaallah Ustaz. Ini yang zahaba berarti jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar mubtada gitu ya Ustaz ya? Iya. Yang zahaba gitu ya. Iya. Pakai mabni gitu enggak Ustaz? Iya, nanti kita bahas pas pembahasan tentang khobar nanti. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Yang terpenting paham nggak seputar mubtada ini dulu, teman-teman. Kalau masalah khobar nanti kita bahas. Ada pembahasannya sendiri. Insya Allah masih paham, Ustaz. Baik, kalau paham kita lanjut. Ya. Jadi pertama itu membahas tentang definisi mubtada. Kedua, nanti pembahasan kedua itu membahas tentang macam-macam bentuk mubtada. Ya, macam-macam bentuk mubtada. Ini di pembahasan yang kedua. Baik, silakan dilanjut. Siapa yang baca? Pak Darso. Ustaz. Sanian al-mubtada'u yakunu al-alifu imma isman mu'raban kama fil amsalatil amsi.
Amsi. Kama fil amsila, bukan Kama amsa. fil amsila. Kama fil amsilatil sabiqati. Nah, Alba au isman mabniyan. Domiron au isman isma isaratan au au isma isman isyaratin. au is Mudah-mudah pilih. domiron au isma isyaratin au isman maudulan mausufan Ustaz. Mausulan. Mausulan au isma syarratin. Ila akhiri saja. Ya, ila akhir. Mislu Ana Arabiyun. Ana domirun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, terus Hadza min fadli rabbi. An-naml arba'un. Hadza ismu isaratin mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. nah, terus Alladzi faza bil jaizati lahu intajun. lahu intajun adabiyun ro'i'un. Nah, Alladzi ismu mausulin ismun mausulun, sifat mausul, sifat untuk isim. Ismun mausulun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. Man yajra yahsud. Yahsud. Jadi nanti isim syarat itu menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yazra jazm dengan sukun, yahsud jazm dengan sukun. Man yazra yahsud. Man ismu sarratin mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. Wasayati syarhu ma taqaddama inda darasatil ismil inda dirasatil ismil mabni fil faslisani. Jim au masdaron muawwalan masdaron muawwalan min anwal fi'li. Mislu antatahidu khairun lakum. Al masdarul muawwalu min an tatakhidu ay ittihadukum. Ya. Mubtada'un. Nah, mumtaz, barakallahu fiik. Tapi perhatikan ikhwan, jadi pembahasan yang kedua setelah kita mengenal atau mengilmui tentang definisi mubtada serta ketentuan-ketentuan, poin-poin yang terkait dalam definisi tersebut, maka kita akan membahas yang kedua ini tentang macam-macam bentuk mubtada. Ya, macam-macam bentuk mubtada. Disebutkan di sini al-mubtada yakunu imma isman mu'raban. Mubtada itu bisa dibentuk dari isim mu'rab. Yang pertama bisa dibentuk dari isim mu'rab. Isim mu'rab itu apa?
Pak Guslim? Isim yang harokat akhirnya bisa berubah-ubah, Ustaz. Nah, jadi bisa dibentuk dari isim yang harokat akhirnya berubah-ubah. Kayak tadi, az-zahabu itu bisa az-zahaba, bisa az-zahabi, ya kan? Nah, begitupun asyuraka'u bisa asyuraka'a, bisa asyurakai. Ya, al-mumridatu, al-mumridata, al-mumridati. Nah, ini namanya isim mu'rab. Isim yang berubah harokat akhirnya. Atau nanti bukan harokat akhirnya, tanda i'rabnya berubah. Al-qadiyani bisa menjadi al-qadiyaini. Al-laibuna bisa menjadi al-laibina. Karena perubahan-perubahan tanda i'rab ini dinamakanlah dia isim mu'rab. Jadi mubtada itu bisa dibentuk dari isim mu'rab. Sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu, maksudnya az-zahabu ma'danun, al-qadiyani, yahkumani, asyuraka muttafiqun, al-laibun muttanafisun, al-mumridatu rahimatun. Itu contoh-contoh mubtada dari isim mu'rab. Kenapa? Karena bisa berubah harokat akhirnya atau bisa berubah tanda-tanda i'rabnya. Jelas ini Ikhwan untuk yang namanya mubtada dari isim mu'rab ya. Jelas, Allah Ustaz. Baik. Kemudian yang kedua, jenis atau bentuk mubtada yang kedua itu adalah isman mabniyan. Jadi mubtada bisa dibentuk dari isim mabni. Ya, bisa dibentuk dari isim mabni. Nah, isim mabni itu apa aja? Kan banyak. Ya, ada berapa isim mabni kemarin Pak Bayu? Isim domir istifham. Ya, isim domir, isim istifham. Terus Dua itu disebut domir, istifham, terus isim mausul. Isim mausul, terus Isim syarat. Isim syarat, terus Siapa lagi ya? isim fi'il, adat murakkabah, sebagian dhorob, ya kan? Ya, Ada domir, isim isyarah, isim mausul, udah 3. Isim syarat 4, isim istifham 5, ba'dhu dzurub 6, isim fi'il 7, adat murakkabah 8. Jadi ada 8 macam isim mabni. Jadi isim mabni itu bisa dijadikan mubtada, ya. Mubtada. Maka beliau sebutkan contoh-contohnya dari isim mabni di sini dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat dan ila akhir. Berarti ada yang belum disebutkan di sini ila akhir. Karena isim mabni itu bukan ini aja, ya, ada adat murakkabah, ada ba'dhu dzurub, gitu kan, ada isim istifham enggak disebutkan di sini. Jadi mubtada bisa dibentuk dari isim mabni. Ya, contoh di sini ana arabiyun. Ana arabiyun. Perhatikan kata ana. Saya adalah orang Arab. Ana arabiyun. Ana di sini adalah isim. Ana isim enggak? Isim. Karena ingat yang namanya domir itu isim, Ikhwan. Domir itu isim, berarti ana isim. Ana isim. Kemudian terletak di awal kalimat. Dan dia fi mahalli raf'in. Kenapa kita katakan fi mahalli raf'in? Karena mabni. Yang namanya mabni itu apa? Pak Bayu, yang namanya mabni? Harokatnya nggak berubah-ubah. Harokat Ya, akhirnya sudah tetap. harokat akhirnya nggak berubah-ubah. Makanya nanti fi mahalli raf'in kita bilang. Yang kita katakan marfu'un itu adalah yang mu'rab. Kalau yang mabni kita bilang fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa. Ya, berbeda yang mu'rab, maka antum langsung katakan marfu'un bil wawi, marfu'un bid dhammati, marfu'un bil alifi. Itu yang bisa berubah harokat akhirnya mu'rab, langsung kita katakan marfu. Tapi kalau yang mabni yang tidak bisa berubah harokat akhirnya kita katakan fi mahalli. Ya, fi mahalli, tergantung kalau rafa maka fi mahalli raf'in, kalau nasab fi mahalli nasbin, kalau jar fi mahalli jarrin. Tapi yang mabni itu selalu i'rabnya fi mahalli, dalam keadaan. Ya, jadi ana di sini isim terletak di awal kalimat dan dia fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Ketentuannya terpenuhi semua. Dia isim terletak di awal kalimat, kemudian dalam keadaan rofa. Kenapa dalam keadaan rofa? Karena dia mubtada, terletak di awal kalimat. Ya. Contoh lain, hadza min fadli rabbi. Hadza.
Ya, hadza isim. Karena semua isim isyarah itu adalah isim. Hadza isim, terletak di awal kalimat dan dia mabni, maka kita katakan fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Sebagai mubtada. Sebagai mubtada, ya. Allazi faza bil jaizati lahu intajun adabiyyun ra'iun. Yang menang mendapatkan, yang juara mendapatkan hadiah, dia memiliki intajun adabiyyun ra'iun, pemikiran, ya, pemikiran atau intaj itu produk-produk yang bagus, ya, pemikiran sastra yang bagus, ya. Jadi allazi di sini isim mausul, ya, allazi isim mausul, dia terletak di awal kalimat. Ya, isim yang terletak di awal kalimat. Maka fi mahalli raf'in, kita bilang i'rabnya fi mahalli raf'in. Kenapa? Mubtadaun, sebagai mubtada, sebagai mubtada. Kemudian man yazra yahsud. Man yazra yahsud. Siapa yang menanam, dialah yang memanen. Man yazra yahsud. Siapa yang menanam, dialah yang memanen. Ya. Jadi syarat untuk memanen adalah menanam. Makanya man dinamakan isim syarat. Karena seseorang tidak akan bisa memanen kecuali kalau dia menanam. Berarti syarat memanen adalah menanam. Oleh karena itu man dinamakan isim syarat. Karena man itu adalah isim, kemudian dia terletak di awal kalimat, maka i'rabnya fi mahalli raf'in, dia mabni, selalu sukun, akhirnya man, ya, mabni. Dia fi mahalli raf'in, sebagai apa? Mubtada, sebagai mubtada, ya. Wa sayati syarhu ma taqaddama inda dirasatil ismil mabni fil fasli tsani. Dan akan datang penjelasan untuk semua jenis isim mabni, maksudnya ma taqaddama itu adalah apa yang telah berlalu dari pembahasan isim mabni, dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat dan isim mabni lainnya, akan datang penjelasannya nanti di pasal kedua. Jadi pembahasan secara rinci tentang macam-macam isim mabni akan dipelajari di pasal kedua nanti. Tapi yang penting di sini yang ingin ditekankan oleh penulis, semua isim mabni itu bisa menjadi mubtada. Kenapa? Karena ketentuan mubtada terpenuhi. Dia isim, terletak di awal kalimat, dan i'rabnya fi mahalli raf'in. Ya, fi mahalli raf'in isim mabni. Kemudian selanjutnya, ya, yang ketiga, mubtada bisa dibentuk dari masdar muawwal. Ya, masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Masdar muawwal itu adalah susunan yang terbentuk dari an plus fi'il. Fi'il di sini maksudnya fi'il apa? Pak Darso? An plus fi'il. Fi'il maksudnya di sini fi'il apa? Madi, mudhari atau amar? Fi'il mudhari, Ustaz. Fi'il mudhari. Nah, jadi diingat Ikhwan. Jadi masdar muawwal itu dibentuk dari an wal fi'il. An wal fi'il. An dan fi'il. Maksudnya fi'il mudhari. Jadi masdar muawwal itu dibentuk dari an dan fi'il mudhari. Ya, an dan fi'il mudhari itu namanya masdar muawwal, dan masdar itu kedudukannya isim. Ya, masdar itu kedudukannya isim. Makanya dia bisa jadi mubtada. Contoh antattahidu khairun lakum. Antattahidu, an plus fi'il mudhari itu namanya masdar. Karena dia masdar, maka dia isim. Ya, isim. Karena dia isim, kemudian terletak di awal kalimat, maka bisa jadi mubtada. Oleh karena itu nanti disebutkan antattahidu masdar muawwal, ya, fi mahalli raf'in mubtada, dalam keadaan rafa sebagai mubtada. Kemudian ditakwil nanti ke masdar sharihnya menjadi ittihadukum khairun lakum. Ittihadukum itu mubtada marfu. Ya, bukan fi mahalli lagi. Bukan fi mahalli lagi, tapi marfu langsung ittihadu. Karena masdar sharih itu mu'rab. Ya, masdar sharih itu mu'rab. Adapun masdar muawwal itu fi mahalli. I'rabnya fi mahalli. Jadi antattahidu an plus fi'il mudhari, masdar muawwal fi mahalli raf'in mubtada, kita bilang. Fi mahalli raf'in mubtada. Kalau kita simpulkan, jadi mubtada itu bisa dibentuk dari 3 hal, Ikhwan. Pertama, isim mu'rab. Kedua, isim mabni. Dan ketiga, masdar muawwal. Masdar muawwal yaitu an plus fi'il mudhari. Ada pertanyaan untuk macam-macam bentuk mubtada sebelum kita lanjut?
Ana bertanya Ustaz. Tafadhali. Ketika masdar mu'awwal ini terpisah kan mereka bukan isim Ustaz ya. Itu mengapa nanti ketika mereka bersama-sama tiba-tiba dia menjadi isim statusnya? Baik. Di antara kekhususan an itu adalah menjadikan jumlah setelahnya itu seperti isim. Jadi an ya di antara kekhususan an yang ini an tattahidu, huruf an ini kekhususannya adalah apabila dia bersambung dengan fi'il mudhari' maka menjadikan dia berkedudukan isim. Itu kekhususannya. Ya, jadi semua an yang bersambung dengan fi'il mudhari' maka nanti menjadikan dia berkedudukan seperti isim. Jadi satu paket an plus fi'il mudhari' itu jadi kedudukannya seperti isim. Karena an itu membuatnya jadi isim nanti. Itu kekhususannya. Ya, atau bahasa lainnya dalam kitab-kitab nahwu min khassa'isi an, di antara kekhususan an itu adalah menjadikan yang jumlah seperti mufrad. Menjadikan yang kalimat itu susunan kata itu menjadi tidak tersusun, dan yang tidak tersusun itu seperti isim. Maksudnya, antattahidu ini kan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Nanti karena ada an maka dia seakan-akan itu bukan jumlah tapi isim. Satu kata gitu, satu kata. Itu kekhususan an, Ikhwan. Jadi yang menjadikan dia menjadi isim itu adalah karena ada an itu. Jelas ini? Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Iya. Soal Berbeda kalau an-nya dibuang. An-nya dibuang. Tattahidu. Itu bukan isim lagi, tetap namanya fi'il mudhari'. Tapi kalau udah kemasukan an tattahidu, maka nanti dia itu kedudukannya seperti isim. Ya. Kedudukannya seperti isim atau dia isim namanya, isim. Kenapa? Karena dia masdar. Masdar apa? Masdar mu'awwal. Apa Mas Heri? Untuk isim mabni yang bisa menjadi mubtada Ustaz, untuk ba'du dzuruf itu juga bisa Ustaz. Padahal bisa. dia kan bisa nanti dengan ketentuan. Dengan ketentuan nanti ada syarat-syaratnya, dzaraf itu menjadi mubtada, dzaraf itu menjadi khobar, nanti ada ketentuannya. Nanti pembahasannya insyaallah di yang lebih lanjut. Soal Ustaz. Ya. Yang tadi yang an plus fi'il mudhari' itu menjadikan kedudukannya seperti isim. Selain itu ada lagi Ustaz? Enggak. Cuman an aja. Cuman an plus fi'il mudhari' aja. Dan cuma fi'il mudhari' aja yang kemasukan ya, an. Jadi an itu cuman masuknya kepada fi'il mudhari'. An itu cuman masuk kepada fi'il mudhari'. Enggak ada an masuk pada fi'il madi. Nah, Ustaz. Ada lagi? Ustaz, apa izin bertanya? Ya. Tadi ada 8 anak tinggalan yang 2 lagi apa Ustaz ya? Isim dhamir, isim isyarah. Itu ada di muqaddimah. Ada di muqaddimah. Sebelumnya pembahasan tentang mustalah isim mabni, kemudian disebutkan beberapa macam isim mabni di muqaddimah. Halaman berapa ya? Sebentar. Halaman 23 Ustaz. Halaman 23 al-asma al-mabniyah, hiya seterusnya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau enggak ada, lanjut, siapa yang baca? Mas Heri. Tafadhal Mas Heri. Bismillah. As-salisu al-mubtada'u ya'ti daiman fi awalil jumlati. Ghairu annahu yajusu an tadkhula alaihi lamun maftuhatun tusamma lamul ibtida'. Tusamma al-lamu lama gitu asalnya. Lamal ibtida'i. Kama yajuzu annahu an yasbiqahu harfu nafyin au harfu istifhamin wala tu'assiru hadhil hurufu 'alal mubtada'i min haitsu i'rabuhu. Mislu la zaidun afdalu min amrin. La zaidun al-lamu lamul ibtida'i. Zaidun mubtada'un marfu'un
bidhammati. Ma nailul matalibu Matalibi mudhaf ilaih. Ma nailul matalibi. ma nailul matalibi bitamani. Ma harfu nafyin nailu mubtada'un marfu'un bidhammati. Hal anta najihun. Hal harfu istifhamin. Anta dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. Ini kita kembali lagi ke definisi. Jadi di definisi tadi kan yaqa fi awalil jumlati. Mubtada itu terletak di awal kalimat. Itu hukum yang paten, Ikhwan. Jadi yang namanya mubtada itu terletak di awal kalimat. Makanya disebutkan di sini di poin yang ketiga tentang hukum mubtada, ya'ti daiman fi awalil jumlati. Mubtada itu selalu datang di awal kalimat, selalu terletak di awal kalimat. Ya, ditekankan lagi oleh penulis al-mubtada ya'ti daiman fi awalil jumlati. Mubtada itu selalu terletak di awal kalimat. Ditekankan lagi di sini. Ghairu annahu yajuzu an tadhula alaihi lamun maftuhatun. Hanya saja boleh kemasukan lam. Ya, artinya di sini boleh didahului huruf, Ikhwan. Hanya saja mubtada boleh didahului huruf. Karena yang jadi patokan itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Ya, kayak jadi kalau ada didahulukan huruf, maka huruf itu enggak dihitung. Huruf itu dihitung karena yang jadi patokan adalah isim yang terletak di awal kalimat. Ya, isim yang terletak di awal kalimat. Makanya boleh didahului lam. Lamun maftuhatun huruf. Ya, wa tusamma lamal ibtida. Huruf lam yang masuk kepada mubtada itu namanya lamul ibtida. Jadi kalau nemukan lam masuk ke mubtada, maka lam itu namanya lamul ibtida. Didatangkan untuk memberikan makna penguat, taukid, ya, makna penguat atau taukid, ya. Kama yajuzu an yasbiqahu harfun. Boleh juga didahului huruf, baik itu huruf nafi, huruf istifham, dan huruf-huruf ini la tu'atsiru, tidak memiliki pengaruh, ya, dari sisi i'rab. Tetap nanti isim itu dihukumi mubtada walaupun didahului oleh huruf-huruf tadi. Contoh, la zaidun afdalu min amrin. La zaidun afdalu min amrin. Zaid ini adalah isim yang pertama dan terletak di awal kalimat. Ya. Kan dia enggak di awal kalimat, ada yang kata lain yaitu la. Nah, la ini kan lebih dahulu daripada zaid. Ya, la mendahului zaid, tapi la itu tidak masuk kategori isim, dia huruf. Karena yang jadi patokan adalah isim yang terletak di awal kalimat. Walaupun didahului huruf, maka huruf itu tidak mempengaruhi kedudukannya. Tetap zaid nanti sebagai mubtada. Ya, dan lamnya namanya lamul ibtida, fungsinya untuk memberikan makna taukid, penguat. Jadi zaidun mubtadaun marfu'un bidhammati karena dia isim mufrad. Ya. Contoh lain, manailul matalibi bitamanna. Ya. Jadi tidaklah meraih cita-cita itu dengan berangan-angan. Jadi orang tidak akan meraih cita-cita dengan berangan-angan. Manailul matalibi bitamanna. Nailu di sini isim. Ya. Isim yang pertama terletak di awal kalimat. Kan ada kata lain yang duluan ma, ya. Tapi ma ini enggak dianggap. Kenapa? Karena dia huruf. Yang jadi patokan adalah isim yang pertama terletak di awal kalimat. Itu yang jadi patokan. Maka adanya ma tidak mempengaruhi kedudukan nail sebagai mubtada. Oleh karena itu disebutkan di sini nail mubtada marfu'un bidhammah. Ya, nail mubtada marfu'un bidhammah, manya huruf nafi tidak mempengaruhi kedudukan nail sebagai mubtada. Ya. Contoh, hal anta najihun, anta isim dhamir. Ya. Dia adalah isim yang pertama terletak di awal kalimat. Meskipun didahului oleh hal, tapi hal ini huruf. Dan huruf itu tidak mempengaruhi kedudukan mubtada. Tetap anta nanti sebagai mubtada fi mahalli raf'in. Karena dia isim mabni, dhamir. Jadi ingat ikhwan, ya walaupun nanti mubtada itu didahului oleh huruf, entah itu lamul ibtida, atau lamun nafi, huruf nafi afwan, atau huruf istifham, maka itu tidak mempengaruhi karena yang jadi patokan adalah isim yang terletak di awal kalimat, ya.
Kalau antum lihat hal anta najihun, isim yang terletak di awal kalimat di sini apa? Hal antu anta? Anta. Anta itu isim. Anta itu isim yang terletak di awal kalimat. Hal itu bukan isim, huruf, ya. Manailul matalibi tamani, mana isim yang terletak di awal kalimat nail? Ma itu bukan isim, ya. La zaidun afdalu min amrin, mana isim yang terletak di awal kalimat zaid? La itu bukan isim. Jadi yang jadi patokan isim yang terletak di awal kalimat. Walaupun didahului oleh huruf-huruf, maka huruf tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai mubtada. Jelas ya? Nanya Ustaz. Ya. Kalau lam ini dibacanya la ya Ustaz, apa li? La fathah. Bedanya apa Jadi, sama yang li Ustaz? Kalau li itu huruf jar. Dan yang masuk kepada mubtada itu cuman lamul ibtida, la yang pakai fathah. Cara membedakannya gimana yang li sama la ini Ustaz? Jadi kalau dia mubtada nggak mungkin dibaca li. Itu cara bedainnya. Kan misalkan ada khobar yang dikedepankan itu li zaidin Itu gitu. bukan khobar, itu bukan mubtada, itu khobar, beda lagi. Kita kan lagi bahas mubtada, Pak Pujo. Cara membedakannya gitu Ustaz. Kan misalkan saya tidak tahu itu mubtada apa bukan, saya kan makanya misalkan antum harus tahu mubtada berdasarkan definisi-definisi yang kita pelajari. Jadi kalau nggak tahu mana mubtada, mana khobar, ya nanti repot. Memang susah membedakannya. Oleh karena itu dituntut untuk paham mana mubtada, baru nanti mana khobar. Misalnya saya mengatakan al-lizaidin al-qalamu. Mana mubtada? Al-qalamu. Al-qalamu. Iya, berarti itu bacanya lizaidin, bukan la zaidun. Oh, berarti tetap baca konteksnya juga Ustaz yang kalau digunakan. Iya, makanya penting. Jadi kenali mubtada. Yang dituntut itu jangan melebar dulu, jangan bahas khobarnya, jangan bahas apalagi, pokoknya kenali mubtada. Kenali mubtada dengan baik berdasarkan definisi-definisinya, kemudian praktekkan. Nanti otomatis akan bisa memahami sendiri, oh ini pasti mubtada. Kalau mubtada bacanya la zaidun, nggak mungkin li gitu. Karena yang masuk kepada mubtada itu adalah lamul ibtida, la yang fathah. Oh, berarti cara membedakannya pasti dengan konteks untuk lam ibtidaiyah ini sama ya. Iya. Sama lam jar. Iya. Coba contoh misalnya. Coba baca. La Fatimatu hadiratun. La Fatimatu hadiratun. La. Kenapa? Karena Fatimah sebagai mubtada. Hadirah sebagai khobar. Yang kedua? Li Fatimata saya rotun. Naam, li Fatimata sayyarotun. Mobil milik Fatimah. Jadi nanti ketahuan kalau bisa membedakan mana mubtada, mana yang bukan mubtada, itu nanti bisa antum baca hurufnya. La atau li. Jelas nih Pak Pujo ya? Jelas, tapi secara tulisan nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Makanya yang namanya nahu itu kan untuk membaca harokatnya. Baik, Ustaz. Baik. Insya Allah. Ada lagi yang ditanyakan? Ya Pak Ustaz. Ya. Ini yang nempel di awal mubtada ini lamul ibtidah dan huruf nafi dan istifham hanya 3 kondisinya Pak Ustaz ya? 6. Ya Pak Ustaz? 6, ya benar. Oh begitu ya. Saya khawatir ada yang lain juga Pak Ustaz. Kayaknya 3 ini yang kita perlu pahami Pak Ustaz ya. Ya. Ya, syukuran Pak Ustaz. Apaan? Ada lagi?
Ustaz, aku La izin ibtida itu bertanya. nanti diartikan sebagai apa, Ustaz? Lamul ibtida itu dia fungsinya untuk taukid, ya. Artinya kita katakan benar-benar atau sungguh-sungguh Fatimah telah hadir. Jadi dia didatangkan untuk memberikan makna penguat, taukid. Baik. Jelas? Apa Ustaz? Ya. Apa namanya tadi yang huruf syarat itu sama dengan huruf itu ya, yang tujzamu fi'lain ya, aku huruf al-jazimah tujzamu fi'lain ya, Ustaz. Yang ada apa namanya? Huruf Bukan syarat. huruf, bukan huruf. Isim Ya, isim syarat. Nah, iya. kalau Isim di syarat. ini kan ada tuh huruf yang menjazmkan dua Ya, fi'il ya. ada huruf-huruf yang menjazamkan Dua fi'il. ya satu fi'il, ada huruf-huruf yang menjazamkan dua fi'il, ada isim yang menjazamkan fi'il. Nanti yang menjazamkan beda ya? itu enggak selamanya huruf, ada juga isim seperti isim syarat ini. Oh, ini isim Ustaz ya? Isim. Taksud, Makanya nanti tazrut kedudukannya taksud, mubtada. ya. Ya, karena dia isim maka nanti kedudukan mubtada terletak di awal kalimat. Berarti beda sama Berbeda dengan yang ini. Inta jetahid tanjah. Inta jetahid tanjah. Innya itu huruf. Syukur Ustaz. Ya. Oh ya. Ada lagi? Ustadz, izin bertanya. Ya. Untuk itu kan amar ya Ustadz ya, bacanya Ustadz ya. Ada wawunya Ustadz ya. Ya. Nah, untuk kalau misalkan harokat akhirnya dibaca Ustadz, amrun, amrin gitu Ustadz ya. Iya, jadi kemarin kita tadi subuh pas durusul lughah pernah dibahas. Coba dijelaskan Pak Bayu. Kapan dibaca amr, kapan dibaca umar? Kalau atau perbedaannya apa Pak Bayu? Perbedaan antara umar dengan amr? di bahasanya apa ya? Umar. Amr pakai waw Ustaz ya. Kalau Iya. amar. Kalau umar tanpa waw. Baik. Perhatikan Ikhwan. Perhatikan Pak Bayu juga biar ulang lagi. Jadi Umar dengan Amr, ya Umar dengan Amr itu perbedaannya apa? Pertama Umar itu mamnu minas sarfi. Umara umaru. Ya, Umara umaru. Jadi dia mamnu minas sarfi, nggak boleh bertanwin. Ya. Sedangkan Amr itu munsharif, isim yang bisa bertanwin. Makanya bacanya amrun dengan tanwin. Amrin dengan tanwin. Amron dengan tanwin. Karena dia isim munsharif. Amr. Dan waw itu didatangkan di penulisan. Ya, jadi ketika penulisan itu amr harus ada wawunya. Karena waw itu namanya waw tafriq. Waw untuk membedakan Umar dengan Amr dari segi penulisan. Coba bayangkan, kalau nggak ada waw, antum bingung bacanya Umar atau Amr. Misalnya dua-duanya nggak ada waw. Antum baca Umar atau Amr? Mana Umar, mana Amr? Kalau penulisannya tanpa waw, Ikhwan, bisa nggak nentukan mana Umar, mana Amr? Ya, tidak. Sama huruf sama Ustaz. Ya, tidak bisa. Oleh karena itu untuk membedakan mana Umar, mana Amr, wajib di Amr itu didatangkan waw. Ya, wajib di Amr didatangkan waw dari segi penulisan. Saya ulangi, Amr itu ada wawunya. Waw itu fungsinya tafriq, membedakan antara Umar dengan Amr dari segi penulisan. Karena kalau nggak ada waw nanti bingung bacanya mana Umar, mana Amr. Nah, oleh karena itu supaya kita bisa membedakan mana Umar, mana Amr, ketika penulisan Amr harus didatangkan huruf waw. Ini huruf waw yang ini. Dan huruf waw ini ditulis kapan? Ketika dalam keadaan rofa dan jer. Saya ulangi, huruf waw ini ditulis ketika dalam keadaan rofa dan jer. Antum bilang ja'a amrun dengan ada waw juga penulisannya. Ja'a amrun. Ya. Ja'a Ja'a amrun. Dengan waw. Jadi tulis dengan waw. Kalau itu amr, ja'a amrun, ya. Ketika jer juga tulis wawunya.
Ya, min amrin, misalnya antum bilang min amrin, tetap ditulis wawunya min amrin, ya, min amrin. Kalau nasab maka wawunya diganti alif. Nasab wawunya diganti alif. Ya, ra'aitu amron, antum bilang. Ra'aitu amron. Diganti alif. Ya, ra'aitu amron. Karena kalau Umar maka dia nggak bertanwin, jadi nggak perlu alif. Ra'aitu umaro, tanpa alif, tanpa tanwin, ya. Nah, kalau amr maka dia bertanwin. Oleh karena itu didatangkan alif ketika nasab. Amron, ra'aitu amron. Jelas ini? Jelas, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, wa iyak. Ada lagi yang ditanyakan? Ana Ustaz. Tafadhali. Tadi tertinggal yang arti dari manailul mutalib bitamanna. Bitamanni. Bitamanni. Itu artinya apa Ustaz? Seluruhnya. Ma nailul matalibi, ma tidaklah nailul matalibi, cita-cita, matalib itu cita-cita, nail itu diraih, ya. Tidaklah cita-cita itu diraih bitamanni dengan angan-angan. Jadi kalau letter luck-nya kayak gitu. Ma tidaklah nailu, ya, diraih al-matalib, cita-cita. Jadi tidaklah cita-cita diraih bitamanni dengan angan-angan. Mutalibi Ustaz. Matalib. Oh, matalib. Bukan mu, tapi ma, matalib. Jadi jamak dari matlab, matlabun. Ada lagi? Masdar Ustaz. Hah? Dari isim yang apa? Dia masdar mimi. Oh, masdar. Kalau yang min haitsu i'rabihi itu maksudnya apa Ustaz? Min haitsu i'rabuhu, bukan i'rabi. Karena kemarin kita jelaskan haitsu itu dzarab yang mabni di atas dhammah dan kata setelahnya itu jumlah baru sehingga harus marfu sebagai mubtada nanti. Min haitsu i'rabu, bukan i'rabi, ya. Dari segi i'rabnya. Kalau diartikan min haitsu dari segi i'rabuhu, i'rabnya. Maksudnya itu gimana di jumlah wala tu'atsiru? Ya, jadi la tu'atsiru, mana dia? Halaman berapa tadi? Atasnya la zaidun. Nih. Wala tu'atsiru hadhil huruf alam tidak min haitsu i'rabuhu. Jadi huruf-huruf ini ya tidak memiliki pengaruh terhadap mubtada dari segi i'rabnya. Artinya dia tidak beramalan kepada mubtada. Berbeda dengan huruf jer. Huruf jer berpengaruh enggak kepada isim? Berpengaruh kan? Membuat isim setelahnya majrur. Iya kan? Ya. Atau anna misalnya. Anda contohkan sama nanti. Ya. Ada contoh Muhammadun qaimun. Mana mubtada, mana khobar? Muhammadun mubtada. Muhammadun mubtada, qaimun khobar. Ya. Kemudian kita masukkan misalnya huruf inna. Inna di awalnya. Di sini aja kita tulis baru. Inna. Inna ini huruf enggak? Huruf. Muhammadan qaimun. Inna Muhammadan qaimun. Nah, sekarang inna berpengaruh enggak sama mubtada dari segi i'rab? Nah, beramal Ustaz. Nah, beramal. Jadi Muhammad di sini bukan mubtada lagi namanya dan dia tidak marfu. Kenapa? Karena kemasukan inna. Inna itu merubahnya menjadi mansub. Makanya Muhammadan itu namanya huruf yang memiliki pengaruh kepada mubtada dari segi i'rab. Adapun la, ma, misalnya la, lamul ibtida, ma nafi, huruf istifham itu tidak mempengaruhi mubtada dari segi i'rabnya, tetap nanti marfu sebagai mubtada. Itu maksudnya. Paham ya? Naam, jazakumullah khairan. Wa iyyaki. Ada lagi? Baik. Mungkin dikit-dikit Ikhwan ya. Yang penting paham. Ya, silakan. Selanjutnya sesi misalnya
apa 5 menit atau 7 menit ini untuk bertanya. Kita cukupkan sampai sini sebelum kita ke tasrif. Silakan, ada yang ingin ditanyakan dari awal pembahasan sampai ini poin yang ketiga dari pembahasan mubtada ini. Saya nanya Ustaz. Ya, silakan Pak Bayu. Yang isim istifham itu kan isim ya, jatuh di awal kalimat. Ya. Yang hal anta, kenapa halnya enggak itu ya? Bukan isim itu, huruf. Hal huruf Pak Bayu. Oh iya. Huruf. Nah, berbeda dengan ini Pak Bayu. Man anta. Nah, man itu baru isim. Oke, Ustaz. Jadi nanti ada yang istifham berupa huruf, ada yang istifham berupa isim, ya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Ustadz, Afan mau bertanya. Tafadhali. Yang al-mumridatu. Tadi enggak al-mumarridatu ya Ustadz ya? Saya jadi bingung. Al-mumarridat, mumarridot, benar. Berarti Dia benar. mumarridat, jadi perawat, benar, bukan mumridot tapi mumarridat, afwan. Nanti yang benar. Baik, Ustaz. Syukran Ustaz. Ada lagi? Tapi Ikhwan, tafadhol, ada yang ditanyakan dari awal pelajaran sampai bab mubtada ini. Mubtada belum berakhir. Nggak ada ya? Tapi insya Allah nanti kita ada. Nah, di mukhtarat itu kan syaratnya ada 4 Ustaz untuk mubtada. Kenapa di lakhos ada 3? Di apa namanya, di mukhtarat ada tambahan ma'rifat ya? Iya Ustaz. Nah, nanti kita akan bahas di sini di poin keempat, nanti asal mubtada itu harus ma'rifat, tapi boleh dia nakiroh dengan ketentuan. Jadi ma'rifat itu bukan syarat, karena nanti ada kalanya mubtada nakiroh. Oleh karena itu nggak dimasukkan di mulakhos ini. Karena mulakhos ini tingkat lanjutan, ya. Jadi akan kita temukan perbedaan dengan muhtarat. Muhtarat itu tingkat dasar, jadi disebutkan ma'rifat untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan. Kemudian nanti naik lagi levelnya, tidak disebutkan ma'rifat karena nanti akan kita temukan mubtada yang nakiroh. Makanya tidak disebutkan di sini ma'rifat di definisi. Jelas? Jelas Ustaz. Jazakumullah khair. Wayaki. Ada lagi? Ustaz, nanya yang al-mubtada'u yakunu. Cara menerjemahkannya gimana, Ustaz? Al-mubtada'u yakunu. Mubtada bisa dibentuk, ya. Pertama dari isim mu'rab, kedua dari isim mabni, ketiga dari masdar muawwal. Nah, keren, Ustaz. Kadang bingung mengartikan kana itu, Ustaz. Kana yakunu, Ustaz. Pokoknya kalau ngartikan itu seenak antum aja, selama tidak keluar dari makna yang dipahami. Jadi ngartikan itu, Ikhwan, kita pahami dulu, baru kita bahasakan dengan bahasa sendiri. Walaupun secara letterlek mungkin nggak sesuai gitu, tapi orang akan paham maksudnya. Dan itu udah terjemahan yang benar. Oh iya. Nah, sekarang Ustaz. Ya. Pokoknya kaidah terjemah itu adalah mentranslate apa yang kita pahami, nggak harus letterlek. Karena kalau semua diterjemahkan secara letterlek itu kadang rusak maknanya dan sulit dipahami. Al-Quran itu nggak bisa diterjemahkan secara letterlek. Jadi harus rujuk ke tafsir, bagaimana pemahamannya, baru diterjemahkan secara bebas. Begitupun bahasa Arab sama. Apa yang kita pahami, baru kita bahasakan dengan bahasa sendiri. Apa Ustaz mau tanya lagi? Ya. Di ini tadi ada teks itu ada titik-titik Ustaz. Maksudnya apa ya? Di ila akhir.
ila akhir ya. Nah, Ustaz. Titik-titik itu maksudnya berarti ada isim mabni selanjutnya yang nggak disebutkan. Nah, Ustaz. Berarti cukup di pembahasan ini sampai di sini gitu saja. Bukan, dia nggak menyebutkan semua itu karena isim mabni yang lainnya kan udah dipelajari di awal di mukadimah. Mukadimah. Iya, di mukadimah al-asma al-mabniyah itu apa aja? Itu disebutkan secara lengkap. Nah, di sini nggak disebutkan, berarti di titik-titik, berarti ada lanjutnya. Lanjutannya apa lanjutannya ya rujuk di awal gitu. Rujuk ke yang makanya ila akhir gitu kan. Ila akhir berarti ada isim mabni selanjutnya. Nah, Ustaz, syukran, Ustaz. Baik. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, kita sekarang tasrif fa'ala yaf'ilu ya Pak Bayu ya? Ya, Ustaz. Fa'ala yaf'ilu bagian mudha'af. Silakan Pak Bayu. Dibaca. Bagian Mudha'af. mudha'af yang farro yafiru faron farun mafururun firro la tafirro mafirun mifarun. Baik, ronna yarinnu. Coba Pak Bayu. Ronna yarinu ronan ronun marnunun rinna laturinna latarinna. La tarinna. Terus? Marinun mironun. Ya, marinun mironnun. Nah, Pak Guslim. Dakko. Dakko ya dikku dakkon. Dakun makdukun. Makdukun. Mad. Oh iya. Madakukun. Dikkon. Lata dikkon. Dakko ya dikku dakkon dakun madukukun terus? Dikko. Nah. Dikko lata dikko. Madikun midakkun. Nah, madikun midakkun ya. Baik, Pak Darso, halla. Halla yahillu hallan halun mahlulun hilla la tahilla mahillun mihallun. Nah. Baik, Mas Heri. Qalla. Qalla yaqillu qallun qallan qalun maqlulun illa la taqilla makilun miqallun. Nah. Baik. Mbak itu Snaini. Zalla. Zalla yadillu zallan zallun madlulun zilla la tadilla madillun midallun. Nah, Hasan. Baik. Pasikin. Soha. Ya Pak Ustadz. Soha. Ini yang mana Pak Ustadz? Yang untuk apa Pak Ustadz? Mudha'af. Fa'ala yafilu. Mudha'af. Fa'ala yafilu ya. Iya. Contohnya apa tadi? Sohab Pak Ustadz? Soha. Soha yasihku. Saya masih agak ini Pak Ustadz nih. Untuk penghafalan Pak Ustadz nih. Soha yasilu. Soha yasilu. Yasihu. Soha yasihu. Soha yasihu. Ikutin farra yafiru. Farra yafiru. Di atasnya kan ada fa'ala yafilu setelah sahih mudha'af farra yafiru. Ya, ikutin aja soha yasihu. Sesuaikan dengan farra yafiru.
Iya. Soha yasihu sahhan. Sohan. Gitu. Sohan sohan sarun sohun ya. Nah. Mafsuhun. Masfuhun. Nah, terus Masuhun sihron. If il ayo. sihan. Sihha, nggak boleh bertanwin, fi'il amr. Maaf ya, siha. La siha. La tasihha. La pakai la tasiha. Mafsiha. Mafsihun. Mifsohun. Banyak latihan. Ya, Pak Ustadz. Masukin. Ya, Pak Ustadz. Jadi Insyaallah, Pak Ustadz. Ikutkan aja polanya sama seperti farra yafiru untuk yang mudha'af ini. Ya. Iya, Pak Ustadz. Yang udah ada, Pak Ustadz ya. Ya, tinggal diikuti aja. Tapi harus banyak-banyak latihan biar nggak keluh dan lancar. Ya, Mas Iki, ya. Ya, syukran Pak Ustadz. Baik. Mas Nopandra. Kharra. Ya, Kharra yakhirru kharran. Kharrun makhrurun. Khirra la takhirra. Makhirrun mikharrun. Nah, Pak Pujo. Khoffa. Khoffa ya khifu khofan. Khofun mafhuhun khifa la takhifa makhifun mi khofun. Nah, makhifun mi khofun. Baik. Rani. Ustaz. Baik. Dhalla. Dola ya dilu. Dolan. Dolun. Madlulun. Dilan. Dilla. La tadilla. Madlilun. Madil. Madilun. Midolun. Midolun. Nah. Midolun. Baik, Hasan. Mbak Sinta. Hassa. Hassa ya hisu hasan hasun mahsusun hisala tahisa mahisun mihasun. Nah, Pak Sugeng. Nah, Ustaz. Kharra. Kharra yakhirru kharron kharrun makhrurun khirra la takhirra makhrun mikharrun. Baik. Ummu Syifa. Tamma. Bismillah. Tamma yatimu taman tamun matmumun timma la tatimma ya. Timma la tatimma tatimun titamun. Ulang. Tamma yatimu taman tamun wa matmumun timma la tatimma mitamun matamun. Matimun mitamun. Ya, matimun mitamun. Nah, baik, Hasanti. Mas Wahyu. Zalla.
Zalla yazillu zallan. Zalun mazdulun. Zilla la tazilla. Mazillun mazillun mizallun. Baik. Jadi dia sama ikhwan ya. Semua tasrifan untuk mudha'af baik itu yang fa'ala yaf'ulu dengan fa'ala yaf'ilu itu sama, hanya beda di ain fi'ilnya saja. Beda di harokat ain fi'ilnya saja. Kalau fa'ala yaf'ulu ain fi'ilnya dhammah. Seperti radda yaruddu raddan raddun. Seterusnya sama, mardudun ya rudda la tarudda seterusnya sama. Ya, bedanya di harokat ain fi'il aja. Ya, jadi sesuaikan dengan ain fi'ilnya. Kalau dhammah berarti dhammah, kalau kasrah berarti kasrah. Sekarang pembahasan yang ain fi'ilnya kasrah. Ya fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Dan itu nanti fungsinya apa? Nanti ketika antum temukan ya fi'il-fi'il yang seperti ini, antum temukan isim fa'ilnya, isim maf'ulnya misalnya, atau fi'il amarnya, fi'il nahinya, itu antum bisa mengetahui harokat yang tepat di tengah dan awalnya. Apakah di situ firra atau farra gitu kan, rodda atau ridda. Nah itu antum bisa ketahui berdasarkan tasrifan ini. Itu fungsinya di sini ikhwan. Jadi tasrif itu membantu kita untuk mengetahui harokat awal sama tengah. Ya. Dan nggak terlalu banyak yang dipelajari di tasrif ini. Yang paling penting itu hafal pola, banyak praktek. Antum yang lebih banyak dituntut untuk menghafal dan mempraktekkan di sini. Berbeda dengan kalau kita bahas mulahos, maka di sini saya yang harus banyak jelaskan. Tapi kalau tasrif itu antum yang harus banyak latihan. Jadi antum harus ngapal, kemudian antum harus praktekkan sendiri. Ya. Kalau belajarnya offline mungkin bisa teriak-teriak bareng-bareng tasrif, ya. Tapi kalau online kan nggak mungkin. Jadi satu-satu kita suruh, dan itu untuk memastikan nanti udah bisa, baru tinggal antum praktekkan sendiri-sendiri. Baik. Baik, selanjutnya satu lagi untuk misal wawi. Apa itu misal, Pak Bayu? Contoh ya, Ustaz. Nah, istilahnya misal itu apa? Ada fi'il yang huruf ilatnya ilat depan di awal atau di fa fi'il ya. Jadi misal itu adalah fi'il yang huruf ilatnya di fa fi'il. Contoh di situ wa'ada. Wawunya huruf ilat berada di fa fi'il. Nah, wawi, misal wawi artinya huruf ilatnya wawu. Ada misal ya, misal wawi. Ini huruf ilatnya adalah wawu. Misal huruf ilatnya di awal, wawi berupa huruf wawu. Nah, coba tasrif Pak Bayu. Ini saya masih lihat kalau yang ini ya, Ustaz ya. Belum hafal. Wa'ada yang itu idatan wa'idun mau'udun la ta'id mau'idun mi'atun. Baik. Coba wasola. Wasola yasilu wisolan. Wasilun. Wisalan. Wisolan. Waslan. Ya, waslan, fa'lan. Waslan. Wasilun. Mausulun. Sil. La tasil. Mausilun. Misalun. Miso. Oh, misolun. Nah, misolun. Baik, Hasan. Jadi di sini fi'il mudhari'nya wawunya dibuang. Coba perhatikan. Di situ wasola yasilu. Ya. Wasola yasilu. Wa'ada ya'idu. Asalnya yau'idu. Ya, nanti ada wawunya. Ya, wasola yasilu. Wa'ada ya'idu. Yau'idu. Yaf'ilu. Nanti wawunya dibuang menjadi ya'idu. Menjadi yasilu. Jadi di fi'il mudhari' wawunya dibuang. Ya, misal wawu di fi'il mudhari' wawunya dibuang. Wawunya dibuang menjadi ya'idu, yasilu, ya. Baik. Bagus Lim. Wasaba.
Wasaba yasibu sibatan. Nah, sibatan. Wasaba yasibu sibatan. Asalnya wasban, kemudian nanti ada proses ilal menjadi sibatan. Terus? Wasibun mausubun sib la tasib mausibun misabun. Nah, mausibun misabun. Jadi juga sama tadi. Wasola yasilu silatan. Asalnya waslan, kemudian nanti dirubah menjadi silatan. Ya, jadi pola masdarnya diikuti aja. Ya, silatan, idatan, sibatan. Ahsan. Padarso. Wazana yazinu. Wazana yazinu zinatan. Ya, zinatan. Nah, terus? Wazinun. Mauzunun. Nah. Latazin. Mauzinun. Mizanun. Nah, mauzinun, mizanun. Nah, mizan. Ya, makanya alat timbangan itu bahasa Arabnya mizan. Ya. Baik. Mas Heri. Wa'adha ya'izu. Wa'adha ya'idu idatan wa'idun mau'udun la ta'id mau'idun mi'adun. Ya, mau'idun mi'adun. Nah, ahsan. Baik, nah ini. Wasofa. Wasofa yasifu isofan sifatan. Wasofa yasifu wasfan sifatan. Wasofa yasifu sifatan wasifun mausufun siflatasif mausifun misofun. Nah, ahsanti. Jadi boleh antum wasfan sifatan, boleh wasban sibatan, wa'dan idatan, waslan silatan. Ya boleh pakai pola yang biasa fa'lan, boleh yang ngikutnya idatan, ngikut idatan berarti silatan, sibatan, boleh wasban, boleh sibatan. Ya. Baik. Pasikin. Ada yang udah hafal nggak ini? Belum ya? Belum, Ustaz. Belum. Yang lain Iya. yang udah dapat giliran tadi hafal nggak? Belum. Mas Heri? Belum, Ustaz. Kadang Ustaz, paling Hafal? masdarnya Ustaz. Paling di masdarnya ya? Iya, harus rujuk. Iya. Jadi nggak apa-apa ngikutin pola kiasinya. Berarti antum kalau fa'lan boleh atau pola ilalnya. Nanti setelah ilal jadi itu idatan, sibatan, itu nanti ada proses ilalnya. Untuk ilal nanti dibahas ikhwan di mulahos di bab-bab akhir nanti di kitab itu ada pembahasan ilal nanti. Yang penting di sini adalah tasrifnya aja bisa. Baik. Pasikin, coba Pasikin. Ya Pak, Ustaz. Wajabah. Wajabah iya jibu. Mudore yajibu. Ya. Wutban Ustaz. Apa? Wuju. Nah, masdar itu masdarnya boleh antum ikuti yang wasban. kiasinya, ya kiasi. Enggak harus ikut yang samainya, ikut yang kiasi aja kalau nggak tahu. Wasilanya wasban atau wajaba yajibu wasban. Wajban. Wajiban ya wajaba yajibu wajiban. Wajibun maujubun. Ifilnya jib Ustaz. Ya, jib. La tajib.
Ma maujibun mijabun. Mijabun. Nah, maujibun Ya. mijabun. Mau pakai waw pas mijabun maujibun ya. Ya, ada wawunya. Pokoknya Ya. di isim zaman dan isim makan wawunya dibalikkan. Ya, mau. Baik. Maujibun. Maujibun Yang mijabun. dibuang itu hanya di fi'il mudhari'. Yang dibuang Ya. itu di fi'il mudhari'nya. Di fi'il Ya. mudhari'nya. Di masdar itu kalau ikut pola fa'lan maka tetap ada wawunya. Waslan, wasban, ya, wa'dan, wajban itu tetap kalau polanya fa'lan, ikuti pola fa'lan. Jadi pembuangan wawu, pembuangan wawu itu di fi'il mudhari'. Ya. Oh, mudhari ya. Wajaban ini madinya telah wajib tuh kemana syaratnya? Iya wajib, wajabah. Wajabah ya. Ya, wajabah. Hampir mirip bahasa Indonesia nih. Ya, syukran Pak Ustaz. Baik. Jadi intinya Iwan, antum tasrif itu antum yang banyak-banyak praktek, yang banyak-banyak latihan sendiri di rumah ya. Di rumah di pelajaran ini cuman buat nyinggung-nyinggung aja. Yang kita fokusnya adalah di mulafaznya. Tapi tetap tasrif ini jangan dilewatkan karena penting. Kalau bisa antum hafal. Ya antum hafal, kemudian banyak praktekan. Jangan 1-2. Jadi praktekan semua yang ada contoh-contoh di sini. Mudho'af semua contoh-contohnya dipraktekkan sendiri di rumah. Kemudian misal wawi semua contoh-contohnya dipraktekkan. Ya, dipraktekkan kalau ada waktu luang. Karena penting. Karena penting. Ya. Jadi karena belajarnya online maka yang banyak latihan itu antum. Antum atur waktu antum, ya usahakan dihafal karena ini adalah pelajaran yang penting tasrif ini. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini. Insya Allah pada pertemuan. Ya, silakan. Apa ya? Apa namanya wajabah yajibu? Tapi terkadang pernah tidak salah pernah baca anak ajibu gitu Ustaz. Ya-nya tuh dimunculkan Ustaz ya. Gimana? Ya-nya ada ujibu kalau mamanya di itu aujaba yujibu. Oh, beda ya. Beda. Nanti dia yang apa namanya yang rubai nanti. Kan ajaba yujibu dia aujaba ya. Kalau itu nanti dia rubai ajaba yujibu. Polanya af'ala yuf'ilu. Ini masih sulasi. Berarti dia masih itu nanti. Memang tidak ada ya-nya Ustaz ya, berarti tidak. Ajaba yajibu gitu aja. Iya. Nanti itu pembahasannya ajaba itu asalnya apa? Ajaba asluhu ajwaba ala wazni af'ala. Kemudian nanti ada proses ilal sehingga menjadi ajaba. Kemudian yujibu. Asalnya nanti apa? Asalnya yujwibu ala wazni yuf'ilu. Nanti ada prosesnya sehingga menjadi yujibu. Jadi ya, itu proses ilal namanya. Nanti itu ada pembahasan sendiri. Baik. Ada lagi? Kalau enggak, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ustaz. Untuk pembahasan poin keempat, ya. Izin bertanya halaman 121. Di situ halaman 121. Ada halaman 121. Di situ pelajaran ada belum sampai ya? Yang sekarang Ustaz. Halaman 121 yang apa? Muhtarat Ustaz. Muhtarat. Oh, muhtarat. 21. 121 Ustaz. Ya. Di situ ada mudha'af 2 kali Ustaz. Ada kelompok hala, ada kelompok kola. Apa ada perbedaan atau bagaimana Ustaz? Enggak, sama aja. Sama aja. Oh, sama aja Ustaz ya. Iya. Sama aja. Nah, syukran Ustaz. Kemungkinan ini mungkin karena dia terputus ya. Seharusnya dia nyatu. Terputus untuk ke belakangnya kali salah ketik atau jadi dibikin kolom berbeda. Padahal itu satu kolom yang sama. Oh iya Ustaz. Dari pengetikan aja gitu Ustaz ya. Iya. Nah, syukran Ustaz. Ada lagi? Insya Allah kita lanjutkan Iwan pada pertemuan selanjutnya. Poin keempat, pembahasan tentang asal mubtada itu harus ma'rifat dan boleh nakirah dengan ketentuan-ketentuannya. Nanti kita bahas di pembahasan yang keempat ini. Jadi di sini pembahasan yang mulai agak meningkat gitu kan, agak meningkat kapan mubtada boleh nakirah.
Nah, itu nanti dibahas di sini. Ada 4 poin, nah, itu di situ nanti pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Jazakumullah khairan, terima kasih atas kehadiran antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.